Perkenalkan, nama saya Suwanto dari SMP Negeri 17 Kota Pontianak. Praktek baik saya, kisah dan strategi pendampingan guru PBG daerah khusus menjadi latar belakang masalah. Peserta PBG daerah khusus terkendala sinyal, pergi ke hutan, ke tempat-tempat tertentu, mendaki bukit mencari sinyal, dan ditambah lagi jalan yang luar biasa jelek, apalagi musim hujan. Tujuan praktek baik adalah memberikan alternatif solusi bagi peserta PBG daerah khusus yang mengalami kendala sinyal dalam pembuatan video pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. SMP Negeri 9 Ketumahulu, pada waktu mengikuti PPBG, guru pamong saya itu Bapak Suwanto LH 3T, dan juga pada waktu itu sinyal sangat susah, ya akses jalan juga susah pada waktu itu ya. Jadi strategi pembelajaran guru PBG daerah khusus digunakan teaching at the right level atau disingkat dengan TAR. Nah, TAR ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, bagaimana langkah-langkah TAR? Yang pertama, ini dilakukan assessment. Nah, tentunya assessment ini yaitu assessment awal atau diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan terakhir asesmen formatif. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran, dan terakhir nanti melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana implementasi STAR? Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa peserta didik itu diibaratkan tanaman ya, bagaimana tanaman ini dirawat. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, dalam hal ini teknologi yang digunakan nantinya dapat digunakan di kelasnya, contohnya seperti PPT ya atau Canva. Nah, kemudian kedua ini pedagogi, ini cara mengajar, yaitu peserta PBG bisa menggunakan project based learning ya. Kemudian selanjutnya konten, ya tentunya konten ini kaitannya dengan materi ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, terakhir itu knowledge yang merupakan pengetahuan. E-learning pendidikan profesi guru dalam jabatan, ini saya contohkan PBG Daljab 2023 Angkatan 2 dan Daljab Angkatan 3. Nah, di dalam e-learning ini ya, semua ya materi ya, contohnya di sini siklus 1 yang meliputi pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian uji komprehensif, praktek pengalaman lapangan. Nah, semuanya ini diberikan kepada mahasiswa atau peserta ya PPG. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua. Nah, ini diawali dari pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, maksimal 7 jadwal, kemudian dilanjutkan praktek pengalaman lapangan maksimal 17 jadwal. Nah, ini e-learning di dalam program ya PBG. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas sekolah ya Pak ya? Ya, identitas sekolah, name, Ya, kelas, subjek. ya, oke, sebut ya. Nah, ini yang di awal. Kemudian yang satu misalkan atau buat A ya. Nah, yang A ini apa? Coba masih ingat? Yang A yaitu kompetensi. Inti. Ya, kompetensi inti. Ya. Nah, kompetensi inti ini kan diturunkan, diambilkan dari si labus ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di modul ajar itu namanya capaian pembelajaran ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan diturunkan dari kurikulum Merdeka, ya, di sana sudah ada. Nah, ini yang A ya, Bapak Ibu. Kemudian yang B, setelah kompetensi inti apa? Kompetensi dasar, Ya, kompetensi dasar dan indikator Nah, pencapaian. Bagus ya. Nah, yang B ini kan kompetensi dasar. Kemudian kalau di breakdown lagi menjadi IPK ya.
indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi. Oke, sambil kita brainstorming ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu apa yang C Bapak Ibu? Tujuan Nah, pembelajaran. skip ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini Lihat diambilkan dari mana Bapak Ibu? Ibu indikator Triponi ya indikator dari IPK. pencapaian Indikator. kompetensi. Oke, ini diturunkan dari IPK. Nah, tentunya Bapak Ibu. Bukti dukung berupa sertifikat dan SK Guru Pamong dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peserta, dalam hal ini saya ya sebagai peserta, mendapatkan workshop atau penyegaran terkait dengan Guru Pamong. Nah, ini bukti fisiknya di tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021 mendapatkan SK dari Rektor Universitas Tanjung Pura, kemudian dilanjutkan di tahun 2022 juga mendapatkan SK. Nah, ini di tahun 2023 juga mendapatkan daftar ya Guru Pamong yang mendapatkan tugas untuk memberikan penilaian pada PPG Prajabatan. Diseminasi praktik baik dilakukan pada program praktisi mengajar 4, baik daring maupun luring. Nah, ini pelaksanaan secara luring, kemudian ini pelaksanaan secara daring, dan bukti ya bahwa sudah melakukan praktisi mengajar. Publikasi praktik baik dilakukan melalui media cetak yaitu koran dan buku, dan media elektronik seperti YouTube, IG, Facebook, Twitter, dan TikTok. Refleksi praktek baik yang saya laksanakan, yang pertama implementasi TAR dan TIPEK dapat dilaksanakan oleh peserta PPG, yaitu dihasilkannya media dan video pembelajaran berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Kedua, kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi dengan hadirnya media dan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh peserta PPG. Terakhir, media dan video yang dihasilkan masih perlu direvisi, terutama transisi perpindahan slide satu dengan slide yang lain sehingga video rapi. Hal yang mengesankan saat PPG adalah menemukan kembali semangat dan passion dalam mengajar, bisa berkolaborasi dengan sesama teman PPG, menerapkan teori dalam praktik di kelas, dan menjadi guru lebih profesional. Suka duka peserta PPG adalah sukanya melejitnya kompetensi, berjejaring dengan sesama teman PPG dan menjadi agen perubahan. Dukanya, PPG menuntut dedikasi tinggi dan tantangan beradaptasi, sehingga dibagi praktik baiknya oleh Bapak Suwanto MPD. Ide-ide kreatif yang muncul untuk mengatasi segala keterbatasan. Saya Iksanuddin, dosen Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengenal Pak Suwanto sudah lama, mitra saya dalam beberapa kegiatan, di antaranya sebagai penilai, sebagai fasilitator dalam kegiatan PPG. Kami berpasangan beberapa tahun sehingga saya amat paham. Pak Suwanto berkepribadian seorang guru sangat bagus ya, disiplin, santun, komunikasinya bagus, dan secara profesional beliau menguasai banyak hal. Sebagai guru yang baik, peraturan-peraturan dan juga tulisan-tulisan beliau kuasai dengan baik. Ketika memberikan masukan-masukan kepada para calon guru profesional, beliau mengaitkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang dikuasai